Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, perkenalkan nama saya Kak Lilis dan ini teman saya Nenes. Oke, di sini kita akan mendongeng atau bercerita kisah tentang Nabi. Kira-kira adik-adik di rumah pengen cerita tentang siapa nih? Nabi siapa? Banyak sekali kan ya, ada 25 nabi. Tapi kita bakal cerita tentang satu nabi aja nih. Kita mau dongeng tentang siapa nih? Oh iya, bentar. Kita masih ada teman satu lagi yang ingin mendengarkan dongeng kita. Langsung aja kita panggil. Namanya Molly. Karena dia itu pemalu gitu ya, jadi kita harus panggil bersama-sama dengan teman-teman atau adik-adik di rumah. Kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Molly, 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 Molly. Molly, sini keluar. Katanya mau dengerin dongeng nih sama adik-adik di rumah. Katanya mau kenalan juga. Panggil sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Molly. Ya udah deh, aku mau dengerin dongengnya. Assalamualaikum teman-teman di rumah. Semoga sehat selalu. Langsung saja, saya mau mendengarkan dongeng tentang siapa ya? Ayo. Tentang siapa ya Siapa kira-kira? Oke, tentang Nabi Yunus. Wow, kelihatannya seru sekali. Kebetulan saya juga belum pernah dengar. Ayo, cepet-cepet. Saya tidak sabar mendengarnya. Oke. Kalau begitu, kita simak bersama-sama ya teman-teman atau adik-adik di rumah. Jadi, langsung saja kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sosok yang solih, ahli ibadah ya kak ya. Nah, ketika itu beliau diberikan tugas oleh Allah untuk berdakwah. Nah, berdakwahnya itu di suatu kaum, di situ bersama kaum yang bernama kaum Ninawa ya. Nah, saat itu hanya beberapa orang saja yang mau mendengarkan seruan dari Nabi Yunus. Nah, saat itu Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa, "Wahai kaumku, tinggalkanlah kalian menyembah terhadap berhala itu dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Namun kaum Ninawa tidak mau mendengarkannya. Bahkan mereka mengejek, menghina Nabi Yunus. Tuh kan, kok begitu ya? Lalu Nabi Yunus pulang. Beberapa lama kemudian hanya sedikit saja yang mau mendengarkan seruan Nabi Yunus. Karena terlihat sedikit, akhirnya Nabi Yunus putus asa Kak Nenes. Sedih gak sih? Sedih ya teman-teman? Iya. Ketika itu beliau berdoa di sepertiga malam ya, bertemu Allah. Di sana berdoa, "Ya Allah, jika saya diizinkan untuk berdakwah di tempat lain, saya mau berdakwah di sana saja, karena saya sudah tidak kuat di sini. Kaum saya tidak mau nurut apa kata saya untuk beribadah atau menyembah kepadamu ya Allah." Nah, setelah itu Nabi Yunus pergi ke suatu tempat karena beliau bingung mau pergi kemana. Akhirnya sampailah di tepi sungai.
itu melihat sebuah kapal Molly. Wah, seru sekali, Nabi Yunus naik kapal. Iya, Nabi Yunus naik kapal. Nah, saat naik kapal, tiba-tiba ada suatu kejadian yang sangat mengkhawatirkan sebagian penumpang atau semuanya pada khawatir. Karena apa? Ayo tebak. Ada yang tahu? Karena oleng? Iya, bisa jadi. Ya, ada badai. Karena ada badai yang sehingga kapal itu oleng. Kapal itu mau tenggelam. Akhirnya sang nahkoda pun memberitahukan kepada seluruh penumpang untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di kapal. Begitu. Oh, begitu. Terus. Nah, terus masih saja kapal itu masih oleng. Masih terlihat berat gitu. Jadi nahkoda ini memberikan saran bagaimana jika kita mengundi kira-kira nama siapa yang bakal keluar untuk dikeluarkan dari kapal tersebut gitu. Nah, serem sekali. Takut. Iya, takut ya. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu ternyata yang keluar itu nama siapa? Nama Nabi Yunus. Setelah diundi 3 kali undian itu berturut-turut namanya Nabi Yunus. Dan ternyata Nabi Yunus sangat ikhlas, Kak Nenes, sangat ikhlas untuk diceburkan ke air tadi, ke laut gitu. Padahal penumpang itu sangat sadar dan tahu bahwa Nabi Yunus itu orangnya solih, taat, nabi pula. Kok bisa gitu ya? Tapi ya itu sudah menjadi kehendak Allah gitu ya. Nah, setelah itu beliau diceburkan di sebuah air tadi, danau tadi. Di situ tiba-tiba Allah mendatangkan sebuah ikan ya, seekor ikan paus ya Kak Nenes ya, ikan paus. Nah, Allah memerintahkan ikan paus untuk memakan Nabi Yunus. Seru dimakan. Iya, dimakan ikan paus. Coba bayangin, ikan paus kan gede banget ya. Tapi di sana Nabi Yunus berdoa dan doanya itu bagaimana kan doanya? Subhanakallahumma inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, Engkau yang maha suci. Subhanakallahumma inni kuntu minal zalimin. Ya, intinya itu doa pertaubatan Nabi Yunus, karena Nabi Yunus telah zalim kepada dirinya sendiri karena tidak sabar dalam berdakwah di kaum Ninawa. Nah, setelah itu tiba-tiba ikan paus itu mendamparkan atau mengeluarkan Nabi Yunus di tepi laut itu tadi. Nah, ketika di tepi laut, karena setelah beberapa Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus, nah sangat lapar dan tidak berdaya karena tidak makan beberapa hari. Nah, setelah itu Allah telah memberikan makanan. Di pinggir laut itu ada sebuah makanan
atau buah gitu yang bisa dimakan oleh Nabi Yunus. Nah, setelah Nabi Yunus tadi sudah makan makanan yang telah diberikan oleh Allah tadi, kemudian Nabi Yunus kembali sehat, bugar, dan bersemangat. Nah, ketika itu Nabi Yunus kembali ke kaum Ninawa tadi. Nah, setelah sampai di sana, ternyata kaum Ninawa tadi yang tidak mau menyembah kepada Allah, semuanya menyembah kepada Allah. Masya Allah ya, itu karena pertobatan tadi Nabi Yunus, dan karena mereka sadar bahwasanya azab yang diturunkan ke Allah tadi karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Akhirnya mereka sadar bahwasanya seruan Nabi Yunus itu benar, mereka harus menyembah kepada Allah gitu. Dan akhirnya mereka sadar, dan mereka di sana diberikan kemakmuran. Di kaum Ninawa itu makmur, aman, damai, tentram. Dan akhirnya semuanya masuk Islam deh, begitu. Jadi adik-adik semuanya di sini dan Molly nih, ini peringatan buat kita juga ya. Kita sebagai penuntut ilmu atau kita yang sedang belajar begitu ya, jangan berputus asa gitu. Berputus asa atau tidak semangat dalam belajar gitu. Kita berputus asa karena mungkin sulit pelajaran itu. Pasti di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan ya guys. Itu tadi. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berputus asa karena Allah akan selalu menolong kita. Begitu teman-teman. Begitu Molly. Ya, selesai ceritanya ya. Wow, berarti itu pelajaran buat kita banget ya. Kita nggak boleh putus asa. Iya, bener banget. Kita nggak boleh berputus asa. Kita harus semangat. Karena kata kakak Mimi, kita harus selalu semangat gitu. Apalagi menuntut ilmu harus lebih bersemangat gitu teman-teman atau adik-adik di rumah. Jangan lupa selalu senyum, bahagia, dan semangat dan ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa besok lagi.